Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, seorang kurir makanan lusuh datang dengan motor reot menenteng koper tua. Masuk ke showroom megah penuh mobil miliaran rupiah. Niatnya hanya satu, membeli Ferrari merah yang ia impikan bertahun-tahun. Namun yang ia dapat bukan sambutan hangat, melainkan tawa hinaan, pandangan sinis, dan ucapan menusuk hati. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya pria ini, dan apa yang ia bawa dalam koper lapuknya. Namun satu kalimat darinya mengubah seluruh ruangan menjadi sunyi, dan membuat semua orang menyesal seumur hidup. Kalimat pemancing rasa penasaran. Siapa sebenarnya kurir itu, dan kenapa satu showroom mendadak terdiam? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu hujan baru saja reda. Jalan-jalan ibu kota masih basah dan licin. Di pinggir sebuah trotoar sempit, tampak seorang pria berdiri mematung. Kaos kurir makanan yang ia kenakan sudah luntur warnanya. Jaket hijau penuh bercak minyak dan lumpur. Celananya sobek di lutut. Dan di tangannya, sebuah koper tua berwarna coklat usang, penuh bekas tambalan. Namanya Rico. Usia 35. Kulitnya sawo matang legam karena panas jalanan. Wajahnya tirus, matanya sayu tapi tajam. Ia menatap sebuah gedung mewah bertuliskan Showroom Luxury Motors, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Orang-orang lalu lalang menatapnya heran. Seorang kurir berdiri di depan showroom miliaran? Apa ia nyasar? Atau mau antar pesanan? Rico menarik napas panjang. Lalu dengan langkah perlahan ia mendorong pintu kaca yang menjulang tinggi. Dingin AC di dalam gedung langsung menusuk kulitnya. Sejenak ia berdiri, merasa asing. Di sekelilingnya, mobil-mobil mewah berkilau. Lampu sorot dari atas membuat semuanya tampak seperti museum harta dunia. Seorang resepsionis wanita mendekat. Senyumnya tipis, penuh curiga. "Maaf, bisa saya bantu?" Rico menjawab tenang. "Saya mau beli Ferrari yang merah itu, Tune." Wanita itu terpaku. Lalu tertawa kecil. Beberapa pegawai showroom mendekat. Mereka saling berbisik dan menahan tawa. "Maaf Pak, kami tidak melayani simulasi atau bercanda di sini," ucap seorang pria berdasi sambil menepuk-nepuk pundak Rico. Rico menunduk. Lalu ia buka koper tua yang sedari tadi ia genggam. Brak! Bunyi sabuk koper terbuka. Dan tumpukan uang ratusan juta dalam plastik-plastik kecil langsung terlihat jelas. Mata para pegawai membelalak. Mereka langsung berhenti tertawa. Rico tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap lurus ke arah Ferrari merah itu. Wajahnya tenang. Namun sorot matanya seolah membawa kisah panjang dan luka yang dalam. Detik itu juga, suasana showroom berubah total. Semua terdiam. Dan mulai sadar bahwa pria kurir itu bukan orang sembarangan. Tapi siapa sebenarnya Rico? Dan dari mana uang 5 miliar itu berasal? Cerita baru saja dimulai. Ruang showroom kembali sunyi. Lantai mengilap seperti cermin. Aroma parfum mewah bercampur dengan udara dingin dari mesin pendingin. Dan di tengah kemewahan itu, berdirilah Rico. Kurir makanan dengan jaket usang dan koper tua. Menghadap Ferrari merah menyala seperti mimpi.
Uang di dalam koper itu bukan main-main. Lembaran ratusan ribu yang disusun rapi dalam plastik transparan. Saling menekan satu sama lain hingga penuh sesak. Di bagian dalam koper, terlihat secari kertas bertuliskan, "Tunai. Tidak untuk ditawar." Pegawai showroom, yang awalnya tersenyum mengejek, kini terdiam. Salah satunya, lelaki berkacamata tipis bernama Dion, mencoba bersikap ramah. "Maaf Pak, kalau boleh tahu, uang ini asli semua?" Rico hanya menatapnya tajam. "Cek saja kalau tak percaya." Suara Rico tenang tapi dingin, seperti air yang mengalir di batu. Dion memberi isyarat ke petugas keamanan showroom. Dua pria berbadan tegap datang membawa mesin detektor. Mereka mulai memeriksa uang satu persatu. Lampu hijau menyala. Tanda bahwa semuanya asli. Senyuman sombong di wajah para pegawai langsung lenyap. Berganti menjadi ekspresi bingung dan canggung. Mereka saling pandang. Berbisik tanpa suara. Lalu seorang supervisor muncul. Namanya Bimo. Berjas hitam, rambut klimis, gaya bicara cepat dan penuh tekanan. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. "Kurir makanan bisa beli Ferrari 5 miliar? Dari mana uang sebanyak ini?" Bimo mendekati Rico. "Pak, mohon maaf, boleh kami tahu nama lengkap Bapak?" Rico menjawab singkat. "Rico." "Hanya itu." "Dan pekerjaan Bapak?" "Kurir," jawabnya pendek. Bimo terdiam sejenak. Lalu tersenyum kaku. "Kami hanya ingin memastikan, Pak Rico, bahwa semua ini sah secara hukum." Rico menatap langsung ke mata Bimo. Tajam, dalam, dan penuh luka masa lalu. "Saya tidak butuh validasi dari kalian. Saya datang bawa uang tunai. Saya pilih unit itu. Saya mau proses sekarang. Atau saya pergi ke showroom sebelah." Ancaman itu tak main-main. Karena di jalan raya, dalam radius 2 kilometer, ada 4 showroom mewah lain. Dan bagi mereka, penjualan satu unit Ferrari adalah soal gengsi. Apalagi jika pembelinya viral. Bimo menahan napas. Ia tahu situasi ini sudah di luar kendali. Lalu diam-diam ia menyuruh stafnya merekam diam-diam dengan kamera ponsel. Niatnya hanya satu. Menyimpan momen lucu kalau nanti Rico gagal bayar. Atau ketahuan uangnya palsu. Namun ia tak tahu, video itu justru akan jadi bumerang terbesar dalam hidupnya. Di sudut lain, ada seorang wanita bernama Maya. Resepsionis yang pertama menyambut Rico. Ia sedari tadi menatap pria itu dengan perasaan campur aduk. Di balik jaket lusuh dan wajah letihnya, ada sesuatu yang berbeda. Bukan aura orang biasa. Maya mendekat pelan. Ia bertanya lembut. "Pak Rico, boleh saya tahu, kenapa Bapak beli Ferrari? Apakah untuk diri sendiri?" Rico menoleh. Senyumnya tipis. "Untuk hadiah." Jawaban itu membuat Maya bingung. "Hadiah? Untuk siapa?" Rico menghela napas. Matanya menatap langit-langit showroom. Seolah mengenang sesuatu yang jauh. "Untuk orang yang pernah nyelamatin hidup saya. Dan saya pernah janji kalau saya berhasil, saya bakal kasih sesuatu yang gak bisa dibeli oleh kemiskinan." Kata-kata itu menusuk. Semua yang mendengarnya langsung terdiam. Bukan karena puitis, tapi karena terasa nyata dan jujur. Maya menunduk. Tiba-tiba hatinya terenyuh. Ia melihat koper itu.
lalu melihat wajah Riko. Dan menyadari bahwa laki ini bukan sekadar kurir biasa. Di luar showroom, langit mulai mendung. Awan gelap menggantung rendah. Pertanda hujan akan turun lagi. Namun di dalam ruangan, suasana lebih gelap dari langit di luar. Bukan karena cuaca, tapi karena rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut mulai menggerogoti para pegawai. Bimo masih belum puas. Diam-diam menyuruh satpam memanggil petugas bank. Katanya, untuk validasi terakhir. Padahal ia ingin tahu dari mana sumber uang itu. Tak lama kemudian, seorang wanita muda dari bank datang. Namanya Liana. Ia membawa alat khusus dan sertifikasi deteksi keaslian uang. Proses pemeriksaan dimulai. Detik-detik berlalu. Semua orang tegang. Dan setelah hampir 15 menit, Liana berdiri. Menatap semua yang hadir. Lalu berkata, "Uang ini sah. Tidak ada yang mencurigakan. Bersih. Lengkap. Dan tidak ada laporan transaksi kriminal atas nama Riko." Ruangan langsung hening. Semua pegawai menunduk. Bimo menggigit bibirnya. Maya menahan air mata. Dan Riko? Ia hanya menutup kembali kopernya. Lalu berjalan perlahan ke arah mobil Ferrari merah. Ia mengelus kap mesinnya. Lalu menatapnya dengan pandangan penuh makna. Mobil ini bukan sekadar barang. Ini penebus janji. Janji pada seseorang yang dulu kasih saya makan saat saya hampir mati kelaparan. Seseorang yang bilang, "Riko, hidup itu bukan soal jadi orang kaya. Tapi soal jadi orang yang gak ngelupain siapa yang nolong lo pas susah." Ucapan itu membuat Maya terisak. Pegawai lain tertunduk. Dan Bimo tak sanggup berkata apa-apa. Riko kemudian menyerahkan koper itu kepada kasir. Dengan tenang, ia berkata, "Saya mau balik ke sini sore nanti. Tolong siapkan surat dan kunci mobilnya. Jangan tanya apapun lagi." Ia lalu keluar. Melangkah pergi. Meninggalkan showroom yang kini sunyi seperti kuburan. Semua yang sebelumnya menghina, kini diam membatu. Karena hari itu, mereka semua baru saja menyaksikan kisah tentang seseorang yang direndahkan, tapi justru berdiri paling tinggi. Dan mereka belum tahu bahwa itu baru permulaan. Karena siapa sebenarnya Riko? Dan bagaimana ia mendapatkan uang 5 miliar itu? Adalah kisah yang jauh lebih mengguncang dari yang bisa mereka bayangkan. Sore itu hujan benar-benar turun deras. Jalanan licin, suara kendaraan bercampur dengan gemuruh langit. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Riko duduk sendiri. Jaketnya basah, rambutnya meneteskan air. Di depannya, hanya segelas teh manis hangat dan sebungkus nasi bungkus yang belum disentuh. Di sudut warung itu, seorang pria tua pemilik warung memandang Riko dengan heran. Ia tahu Riko, kurir makanan yang sering datang hanya untuk beli air gelas. Jarang sekali ia duduk, apalagi makan di sini. Namun sore itu, ada sesuatu yang berubah. Tak lama kemudian, seorang pria tua lainnya datang. Berjalan perlahan dengan tongkat. Bertopi lusuh, mengenakan kemeja coklat yang sudah pudar. Ia langsung duduk di samping Riko dan tersenyum. "Jadi, kau datang juga, Rick," katanya pelan. Riko menoleh. Senyum muncul di wajahnya yang basah oleh air hujan. "Aku bilang aku akan datang, Pak De." Mereka berdua lalu saling pandang, sejenak sunyi.
Pak Derahman adalah satu-satunya keluarga yang pernah merawat Riko. Bukan keluarga kandung, tapi pria tua ini yang dulu menyelamatkannya dari tumpukan sampah. Saat Riko masih remaja jalanan, kelaparan, kurus, dan hampir mati karena demam berdarah. Pak Derahman dulu hanyalah tukang tambal ban. Tapi ia berbagi nasi bungkus dan air setiap hari untuk Riko. Dan satu kalimatnya selalu tertanam dalam hati Riko. Nak, kamu boleh miskin. Tapi jangan pernah miskin harga diri. Dan jangan pernah lupakan orang yang pernah bantu kamu meskipun cuma kasih nasi sisa. Kata-kata itu yang membentuk Riko hari ini. Kurir miskin yang dihina di showroom. Tapi membawa 5 miliar tanpa ragu. Pak Derahman memandangi koper yang masih berada di kaki Riko. Ia tersenyum getir. Jadi, ini hasil kerja kerasmu? Riko mengangguk. Setiap lembar punya cerita, Pak D. Lalu dengan suara tenang, Riko mulai bercerita. Aku mulai dari bawah. Pertama jadi pengamen jalanan. Terus jadi pemulung. Lalu waktu HP Android mulai ngetren, aku pinjam duit temen buat beli HP bekas. Aku daftar jadi kurir. Awal-awal, motor masih minjem. Gaji 50.000 sehari, kadang gak cukup buat makan. Tapi aku tabung setiap hari. Meskipun cuma 5.000. Pak Derahman mendengarkan dengan wajah penuh bangga. Terus, tanyanya lirih. Aku belajar investasi, Pak D. Dari video gratisan. Aku kumpulin hasil ngojek dan mulai nyicil saham di aplikasi. Awal-awal rugi. Pernah hampir nyerah. Tapi aku terusin. Aku juga belajar nulis, jual desain, jualan online tengah malam setelah ngojek. Aku tidur cuma 3 jam sehari selama 5 tahun. Dan ketika semua orang bilang aku cuma kurir, aku bangun portofolio, aku bikin toko dropship. Aku kelola uang harian kayak perusahaan. Pak Derahman menghela napas panjang. Dan sekarang, kamu beli Ferrari? Riko tersenyum. Bukan buat pamer. Tapi buat buktiin bahwa orang seperti aku bisa. Dan satu lagi, Ferrari itu bukan buat aku. Tapi buat seseorang yang pernah ditertawakan karena bantu anak jalanan. Yang dulu dituduh aneh karena rawat bocah pemulung. Aku beli mobil itu buat Pak D. Pak Derahman tertegun. Air matanya tumpah. Riko menunduk. Lalu mengambil kunci dari dalam kantong plastik kecil. Pak D, kalau Pak D masih mau nyetir, ini kuncinya. Kalau Pak D mau jual, silakan. Tapi buat aku, ini simbol. Bahwa kemiskinan gak bisa ngalahin kehormatan seseorang yang pernah jadi penyelamat. Sore itu, di tengah hujan deras, 2 pria sederhana duduk diam. Saling diam, tapi hati mereka penuh kata. Kopi yang dingin. Nasi yang terlupakan. Semuanya tak penting dibanding momen itu. Namun saat Riko dan Pak Derahman masih larut dalam percakapan. Di luar sana, seseorang dari showroom mulai menyebarkan video rekaman Riko. Video saat koper dibuka. Video saat mereka tertawa. Video itu viral. Judulnya, Kurir Makanan Bawa Koper 5 Miliar. Semua showroom terdiam. Jutaan penonton langsung tertarik. Komentar membanjiri media sosial. Beberapa mengejek. Tapi banyak yang justru menangis haru. Dan satu hal yang tak disadari showroom itu. Ketika video itu viral, seseorang di balik layar yang sangat berpengaruh menonton dengan seksama.
dan pria itu mengenal wajah Riko. Seseorang dari masa lalu yang pernah punya utang besar pada seorang anak pemulung bernama Riko. Dan kini, ia akan muncul kembali, membawa badai yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Kisah Riko baru saja membuka lembaran paling penting. Bukan soal mobil, bukan soal uang, tapi soal siapa sebenarnya dirinya. Dan apa yang akan terjadi jika orang-orang yang dulu menginjak-injaknya, kini berbalik ingin mendekat. Malam tiba dengan sunyi yang pekat. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air hujan. Di dalam sebuah ruang kantor mewah di lantai 19 sebuah gedung pencakar langit. Seorang pria duduk menatap layar laptopnya dengan dahi mengernyit. Video viral tentang kurir makanan dan koper 5 miliar sedang ia tonton berulang-ulang. Namanya Alvin, direktur utama sebuah perusahaan teknologi logistik terbesar di Asia Tenggara. Usia 42 tahun. Tampilannya rapi. Jas abu-abu, dasi hitam, rambut tertata sempurna. Di balik kacamatanya yang tebal, sorot matanya seperti elang, tajam, dan menyimpan banyak rahasia. Di sampingnya, sekretaris muda berdiri gugup. "Pak, video ini sudah ditonton 3 juta kali dalam 4 jam. Namanya belum diketahui, tapi semua orang menyebutnya kurir misterius." Alvin tak menjawab. Ia mengulang bagian ketika koper dibuka. Lalu saat Riko berkata, "Saya mau beli Ferrari yang merah itu, tunai." Suaranya, tatapannya, bahkan cara ia berdiri, membuat Alvin terdiam lebih lama. Dan tiba-tiba, sebaris ingatan dari masa lalu muncul dalam benaknya. 20 tahun lalu, di sebuah panti asuhan pinggir kota, seorang anak jalanan bernama Riko pernah menyelamatkan nyawa Alvin muda dari segerombolan preman mabuk. Alvin saat itu hanyalah siswa SMA lemah yang sering jadi sasaran. Dan hari itu, ia sudah siap mati dipukuli. Namun tiba-tiba, anak kurus berbaju sobek-sobek melempar batu ke arah preman, membuat kekacauan dan mengalihkan perhatian, hingga Alvin bisa melarikan diri. Seusai kejadian itu, Riko yang berdarah-darah masih sempat tersenyum. "Kalau kamu nanti sukses, jangan pernah lupakan anak-anak kayak aku." Tapi Alvin melupakan semuanya. Ia sukses. Ia kaya. Ia lupa. Hingga malam ini, wajah itu, suara itu, semuanya kembali. Dan rasa bersalah menampar batinnya. Alvin berdiri. Dengan wajah muram. Ia berkata pada sekretarisnya, "Temukan orang ini. Apapun caranya." Sekarang, di sisi lain kota, Riko sedang berjalan kaki menyusuri gang sempit. Kopernya sudah kosong. Uangnya telah diserahkan. Dan mobil Ferrari merah kini dalam proses pengurusan surat-surat. Tapi pikirannya bukan soal mobil. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Detak jantungnya cepat. Seolah ada mata yang mengintai. Dan benar saja. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Seorang pria keluar, mengenakan jas. Wajahnya tak dikenal, tapi sikapnya formal. "Pak Riko." Riko mengangguk pelan. "Ada yang ingin bertemu Bapak." Seseorang dari masa lalu. Riko tak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai cerah. Lalu berkata, "Kalau ini soal balas budi, saya gak butuh. Kalau ini soal hutang lama,
Saya udah lunasin semuanya dengan cara saya. Pria itu tersenyum kecil. Justru itu yang membuat beliau ingin bertemu. Karena Anda tidak meminta apa-apa. Tak lama kemudian, Rico duduk di dalam ruang kaca penuh lampu. Dan di depannya, berdiri pria yang dulu pernah ia selamatkan. Alvin. Rico. Suaranya berat. Mata Alvin berkaca-kaca. Aku minta maaf. Rico hanya tersenyum tenang. Aku gak minta maafmu. Aku cuma pengen kamu ingat bahwa hidup gak cuma soal naik jabatan dan angka saldo. Tapi soal siapa yang masih kamu lihat saat kamu udah tinggi. Alvin menunduk. Aku salah. Aku terlalu sibuk mengejar dunia. Sampai lupa wajah orang yang pernah selamatin nyawa aku. Mereka terdiam. Di antara dua gelas teh hangat yang mengepul. Udara dalam ruangan seperti membeku. Lalu Alvin berkata, izinkan aku tebus semuanya. Apapun yang kamu butuh, aku akan bantu. Rico menatap langsung. Aku gak butuh uang. Aku gak butuh jabatan. Aku cuma pengen kamu bantu anak-anak jalanan yang lain. Yang kayak aku dulu. Yang tidur di emperan. Yang kelaparan. Yang dianggap sampah. Alvin terdiam. Rico menambahkan. Buat yayasan. Atas nama orang yang kamu pernah lupakan. Dan jangan ada nama aku di situ. Satu kalimat itu membuat Alvin meneteskan air mata. Malam itu, dua pria dari masa lalu duduk sebagai dua manusia sejati. Tanpa status. Tanpa pangkat. Hanya dua jiwa. Yang pernah saling menyelamatkan. Esok harinya, berita tentang showroom yang menertawakan Rico meledak di berbagai media. Netizen marah. Publik mengangkat nama Rico jadi simbol harapan. Dan tak lama kemudian, Yayasan Anak Jalanan Cahaya Harapan didirikan. Dibiayai penuh oleh perusahaan Alvin. Dan pengelola utamanya adalah Rico sendiri. Sementara showroom yang dulu menghina, mendadak kehilangan pembeli. Video mereka dianggap pelecehan sosial. Dan beberapa pegawainya harus mengundurkan diri karena tekanan publik. Di tempat lain, Ferrari merah itu kini bukan hanya sekadar mobil, tapi jadi simbol perubahan. Simbol balasan paling elegan. Dari seorang pria kurir yang tak pernah mengeluh, yang bekerja diam-diam dan membungkam dunia tanpa perlu berteriak. Namun, kisah ini belum berakhir. Karena ada satu orang dari masa lalu Rico yang belum terungkap. Seseorang yang dulu menghancurkan hidupnya dan kini sedang dalam perjalanan menuju tempat yang sama. Matahari pagi memantul di kaca showroom, menerpa permukaan Ferrari merah yang kini sudah bersih dan mengilap. Mobil itu kini milik resmi Rico. Namanya tertera jelas dalam dokumen pembelian. Di hari penyerahan kunci, tak ada seremoni mewah. Tak ada sorotan kamera. Hanya satu kursi kayu. Dan satu pria sederhana yang menunduk penuh haru. Rico berdiri di sisi mobil, mengusap kap mesin dengan tangan gemetaran. Ia bukan sekadar menyentuh logam mahal, tapi menyentuh simbol dari setiap keringat dan luka yang pernah ia telan sendiri. Senyum kecil di wajahnya tak bisa disembunyikan. Meski dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Di seberang jalan, di dalam sebuah mobil hitam berpelat gelap, seorang wanita duduk dengan mata tajam.
Ia memandangi Riko dari balik kacamata hitamnya. Tangannya menggenggam foto lama. Di dalamnya, terlihat dua anak kecil yang berdiri berdampingan. Satu dari mereka adalah Riko. Dan satu lagi adalah dirinya sendiri. Wanita itu bernama Nadine. Mantan teman masa kecil Riko. Atau lebih tepatnya, anak dari juragan pasar yang dulu mengusir Riko dari lapak-lapak trotoar. Nadine tumbuh dalam keluarga kaya raya. Ayahnya dulunya penguasa pasar-pasar tradisional, dan ibunya pemilik toko emas terbesar di kawasan itu. Dan Riko adalah bocah kumuh yang dianggap hama oleh keluarga Nadine. 23 tahun lalu, Riko pernah ditangkap oleh petugas keamanan pasar karena dituduh mencuri. Padahal ia hanya memungut sisa makanan dari tong sampah. Nadine saat itu melihat semuanya. Ia tahu Riko tidak bersalah. Tapi karena takut pada ayahnya, Nadine memilih diam. Dan diam itulah yang merusak hidup Riko bertahun-tahun ke depan. Ia dibuang dari lingkungan pasar. Dipukuli. Dihina. Dan nyaris mati kelaparan di sebuah emperan toko. Hari itu adalah hari yang mengubah segalanya. Dan Nadine menyimpannya sebagai luka terdalam yang tak pernah ia obati. Mobil Nadine berhenti tepat di depan showroom. Sopirnya membukakan pintu. Nadine turun. Pakaiannya elegan. Jaket hitam panjang, celana formal, dan sepatu hak tinggi. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Riko yang masih berdiri di dekat Ferrari menoleh. Dan untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Mata mereka bertemu. Dan Riko langsung tahu siapa wanita itu. Nadine mendekat. Senyum tipisnya seperti pisau. Tajam dan dingin. "Halo, Riko." Suara itu tak banyak berubah. Hanya lebih dalam dan dewasa. Tapi tetap memiliki nada yang sama. Nada yang dulu membuat Riko merasa kecil dan tak berharga. Riko tidak menjawab. Ia hanya menatap, datar. Nadine berdiri di hadapannya. Lalu berkata pelan, "Aku minta maaf." Riko mengernyit. "Untuk apa?" Nadine menarik napas panjang. "Untuk semua yang terjadi dulu. Untuk saat aku diam. Untuk saat aku biarkan kamu diseret keluar. Untuk setiap detik yang membuat hidupmu hancur karena keegoisan keluarga aku." Riko terdiam. Tak ada emosi meledak. Tak ada amarah. Hanya diam yang panjang dan berat. "Aku ingat semuanya," kata Riko akhirnya. "Aku ingat malam saat aku tidur di bawah tangga toko karena gak punya tempat pulang. Aku ingat rasa darah di mulutku karena ditendang. Aku ingat suara tertawaan saat aku dilempar keluar. Dan aku juga ingat kamu berdiri di sana." Tanpa bilang satu kata pun, Nadine menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku pengecut, Rick. Tapi aku hidup dengan penyesalan itu. Setiap tahun. Setiap ulang tahun aku selalu ingat kamu dan berharap bisa bertemu untuk bilang maaf." Riko menatap langit sejenak. Lalu kembali menatap Nadine. "Kalau kamu benar-benar minta maaf, bukan aku yang harus kamu datangi. Tapi orang-orang yang masih hidup seperti aku. Anak-anak yang kamu lewati tanpa lihat. Pemulung yang kamu hindari di lampu merah. Kurir makanan yang kamu pandang rendah dari balik jendela mobil mewahmu." Nadine tak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh. Bukan karena dimarahi, tapi karena kebenaran tak bisa dibantah.
Aku gak butuh permintaan maaf, lanjut Riko. Yang aku butuh adalah perubahan nyata. Nadine mengangguk. Aku akan lakukan itu, Rick. Aku akan mulai dari yayasanmu. Aku ingin jadi bagian dari sesuatu yang kamu bangun. Bukan karena uang. Tapi karena aku ingin memperbaiki luka yang pernah aku biarkan tumbuh. Riko tidak langsung merespons. Ia hanya menatap Nadine lebih lama. Lalu pelan berkata, "Aku akan percaya kalau kamu tetap bertahan saat semua orang menjauh. Karena bantu orang susah itu gak akan selalu terlihat cantik. Dan dunia gak suka kalau anak orang kaya mencampuri dunia anak miskin." Nadine tersenyum tipis. Aku sudah siap dikucilkan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu siapa yang pantas aku bela. Hari itu menjadi awal yang aneh bagi Riko. Musuh lamanya datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk menebus. Dan dunia pun mulai melihat bahwa kisah kurir koper 5 miliar bukan hanya soal mobil, tapi soal luka, soal pengkhianatan, soal keberanian, dan soal memaafkan. Namun di tempat lain, sebuah rahasia baru sedang terungkap. Seseorang sedang mencari Riko. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk menyelesaikan utang darah yang belum lunas. Karena dulu, ada orang yang mengorbankan hidupnya agar Riko bisa kabur dari jeratan maut. Dan sekarang, orang itu sedang sekarat. Dan ingin bertemu Riko untuk terakhir kalinya. Malam menggantung berat di langit kota. Hujan gerimis jatuh tanpa suara. Di atas atap seng, titik air menari. Dan di sebuah kamar sempit rumah sakit tua di pinggir kota, seorang pria terbaring lemah. Oksigen terpasang di hidungnya. Selang infus bergelantung di lengan kirinya. Kulitnya pucat. Matanya sayu. Namun saat ia membuka mulut, suaranya masih tajam. Masih menyimpan bara. "Riko, sudah datang?" Tanya pria itu pada perawat yang berdiri di pintu. Perawat muda itu hanya menggeleng. Tak ada jawaban. Karena belum ada siapapun yang datang. Namanya Reza. Dulu, 2 dekade lalu. Ia adalah pemimpin kelompok anak jalanan di sekitar terminal besar. Keras. Garang. Tapi satu-satunya orang yang pernah melindungi Riko. Di saat semua orang menjauh. Dulu, Reza menyelundupkan makanan dari truk logistik untuk dibagikan ke anak-anak jalanan. Meski risiko ditangkap atau dipukuli preman besar selalu membayang. Dan satu malam, ia benar-benar tertangkap. Reza dipukuli, diseret, dan nyaris dibakar hidup-hidup. Namun saat itu, ia tidak menyebut satu pun nama. Bahkan nama Riko yang kala itu bersembunyi tak jauh dari lokasi kejadian. Reza menyimpan semuanya. Sendiri. Hingga tubuhnya hancur. Dan ia menghilang tanpa jejak. Kini, 20 tahun berlalu. Penyakit ginjal stadium 4 merayap dalam tubuhnya. Dan ia tahu, hidupnya tak lama lagi. Tapi sebelum semuanya berakhir, Reza hanya ingin satu hal. Bertemu Riko. Dan mengembalikan satu benda yang dulu ia simpan atas nama persaudaraan. Di tengah keramaian lalu lintas malam, telepon genggam Riko berdering. Di layar, nomor asing muncul. Suara di seberang terdengar panik. "Pak Riko, kami dari RS Husada Utama, ada pasien bernama Reza yang sangat ingin bertemu Bapak, sekarang."
Riko membeku. Namanya disebut oleh orang yang sudah lama ia pikir telah mati. Tangan Riko gemetar. Ia memejamkan mata, mengingat malam berdarah yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam saat Reza berdiri di hadapan api, dan Riko lari. Malam saat ia berjanji akan kembali, tapi tak pernah punya cukup keberanian untuk benar-benar mencarinya. Riko langsung berlari keluar, mengambil motor tuanya, dan melaju di bawah hujan, menuju rumah sakit. Tanpa helm, tanpa jaket, hanya dengan wajah yang penuh ketakutan dan penyesalan. Reza membuka matanya perlahan. Lampu ruangan rumah sakit temaram. Bayangan orang masuk membuat ia menoleh pelan. Dan ketika ia melihat sosok kurus berpakaian basah kuyup berdiri di ambang pintu, senyumnya muncul. Lemah, tapi tulus. "Kamu akhirnya datang juga." Riko tak sanggup berkata. Ia berjalan perlahan, lalu berlutut di samping ranjang, dan menggenggam tangan Reza. "Aku minta maaf, aku harusnya nyari kamu sejak dulu." Reza tertawa kecil. "Hidup di jalanan gak butuh banyak permintaan maaf, Rik, cuma butuh ingatan, dan kamu belum lupa, itu cukup." Air mata mengalir di pipi Riko. Ia menunduk, memeluk tubuh Reza yang sudah tinggal tulang. Hangat tubuh sahabat lamanya terasa begitu asing, namun juga begitu familiar. Reza mengangkat tangan kanan yang lemah, mengambil kalung kecil dari balik bantal. Kalung itu sederhana. Tali hitam dengan liontin kecil berbentuk gigi hiu. "Ini dulu kamu kasih ke aku, Rik. Katamu, ini satu-satunya benda yang kamu punya dari ayahmu yang gak kamu pernah kenal. Dan kamu bilang, kalau kamu mati duluan, kamu mau ini ada di orang yang kamu percaya." Riko menatap kalung itu. Matanya membesar. Ia lupa bahwa kalung itu pernah ia berikan pada Reza saat mereka dikejar preman. Sebagai tanda bahwa Riko menyerahkan hidupnya pada Reza. Reza menggenggam tangan Riko, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Sekarang, aku balikin. Karena kamu udah lebih kuat dari aku, Rik. Kamu udah jadi cahaya yang gak pernah padam. Dan aku cuma abu yang udah terbakar." Riko memeluk tubuh Reza erat. Keringat dingin bercampur air mata. Dan di tengah malam yang sunyi, di antara detak jantung yang makin melemah, Reza menghembuskan napas terakhirnya. Riko memejamkan mata. Ia tidak menangis keras, tidak menjerit, hanya diam, dengan tangan menggenggam kalung itu, dan dada yang bergetar. Karena hari itu, ia kehilangan bagian terdalam dari dirinya. Bagian yang dulu selalu membuatnya bertahan hidup. Esok paginya, pemakaman Reza digelar di bawah langit mendung. Tanpa pelayat, tanpa keluarga. Hanya satu liang tanah kecil. Dan satu orang yang berdiri di sana. Riko. Ia meletakkan satu karangan bunga dan satu pesan kecil di atas tanah merah. "Terima kasih sudah percaya padaku saat semua orang membuangku. Sekarang giliran aku teruskan perjuanganmu." Dan hari itu, di balik semua kisah viral tentang koper 5 miliar, tersimpan luka, kehilangan, dan janji baru. Riko tahu, perjalanannya belum selesai. Karena masih ada begitu banyak anak jalanan di luar sana
yang butuh suara, butuh pelindung, butuh seseorang seperti Reza. Dan ia siap menjadi itu semua. Namun jauh di tempat lain, di sebuah gedung tua yang gelap, seseorang sedang menonton berita tentang Riko. Dengan wajah penuh amarah, matanya menyala, dan tangannya menggenggam erat foto usang yang hampir sobek. Karena ternyata Reza bukan satu-satunya orang dari masa lalu Riko yang belum selesai dengan luka lamanya. Dan babak baru segera dimulai. Di sebuah gang kumuh yang tersembunyi di balik deretan gedung pencakar langit, udara terasa lembab dan pengap. Lampu neon berkedip di atas pintu besi berkarat. Dan dari dalam ruangan kecil berasap itu, terdengar suara kursi didorong dengan kasar. Seorang pria berkepala plontos, mengenakan jaket kulit hitam dan rantai logam di leher, berjalan mondar-mandir sambil memelototi layar ponsel. Video viral tentang Riko masih diputar berulang-ulang. Suaranya penuh dengusan. Matanya merah. Dan tangannya terkepal kuat hingga buku-bukunya memutih. Nama pria itu adalah Johan. Mantan preman terminal yang dulu dikenal kejam. Dan satu dari sedikit orang yang tahu siapa Reza sebenarnya. Bukan hanya sebagai pemimpin anak jalanan, tapi juga sebagai penghalang utama bisnis gelap yang Johan jalankan. Reza sering menggagalkan penyelundupan barang haram. Dan bahkan beberapa kali melaporkan Johan diam-diam ke pihak berwenang. Hingga Johan kehilangan banyak uang. Dan nyaris dijebloskan ke penjara. Dan dalam satu malam penuh darah 20 tahun lalu, Reza hilang. Dan Johan pikir semuanya sudah berakhir. Hingga kini, nama Riko muncul dan membawa kembali semua luka lama. Anak jalanan busuk itu hidup dan jadi kaya. Gumam Johan pelan. Suara geramnya seperti api membakar. Ia lalu memanggil dua anak buahnya. Pria bertubuh besar dan bertato di lengan. Cari dia. Gali semua latar belakangnya. Aku mau tahu di mana dia tinggal, di mana dia tidur, dan siapa yang ada di dekatnya. Anak buahnya hanya mengangguk. Lalu keluar membawa catatan nama dan foto-foto yang dikumpulkan dari internet. Johan berjalan ke dinding, mengambil sebuah bingkai foto pecah yang dulu ia simpan sebagai tanda. Dalam foto itu, ada 3 bocah. Reza, Johan, dan Riko kecil. Dulu mereka pernah bermain di tempat yang sama. Makan dari tong sampah yang sama. Tapi tumbuh dengan jalan hidup yang berbeda. Dan kini, yang satu mati. Yang satu jadi simbol kekuatan. Dan yang satunya lagi masih tenggelam dalam kegelapan. Sementara itu, Riko duduk di halaman yayasan kecil yang baru ia buka. Di belakangnya, terdengar suara anak-anak kecil yang sedang mengaji. Beberapa relawan dari komunitas Muslim ikut membantu. Mengajar, memasak, dan membersihkan ruang kelas sederhana. Riko menyapu pelan halaman yang dipenuhi daun kering. Pikirannya masih tertinggal di pemakaman Reza. Kalung gigi hiu itu kini tergantung di lehernya. Selalu ia genggam setiap kali napasnya terasa berat. Maya, resepsionis showroom yang kini menjadi relawan tetap di yayasan, datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelah Riko, memandang langit jingga yang mulai gelap. "Kamu gak apa-apa?" tanya Maya lembut. Riko mengangguk pelan. "Masih berat. Tapi aku harus terus jalan." Maya diam sejenak. Lalu berkata, "Kamu tahu gak,
Yayasan ini udah mulai dikenal. Banyak orang dari luar kota mulai kirim bantuan. Tapi juga ada yang curiga. Ada yang mulai selidiki kamu. Rico menoleh. Selidiki? Ya, katanya kamu terlalu misterius. Dari mana uangmu? Siapa orang-orang di belakangmu? Dan kenapa kamu gak mau tampil di depan publik seperti orang-orang sukses lainnya? Rico tersenyum. Pahit. Karena aku bukan orang sukses. Aku cuma orang yang bertahan. Malamnya, seorang pria misterius menyusup ke area belakang yayasan. Ia memotret ruangan. Menyimpan wajah-wajah anak-anak dalam kamera. Dan mengirimkannya langsung ke ponsel Johan. Dalam hitungan menit, Johan mendapat semua lokasi. Semua akses. Dan semua kelemahan. Di layar ponselnya, terlihat wajah Maya. Dan nama lengkapnya. Johan tersenyum licik. Kau dekat dengan wanita ini, Rick? Kalau begitu, kau harus siap kehilangan semuanya. Seperti aku kehilangan Reza karena kau. Pagi harinya, Maya mendapat pesan tak dikenal. Kau terlalu dekat dengan Rico. Menjauh sekarang, atau bersiap menerima akibat. Maya pucat. Tangannya gemetar. Namun ia tak mengatakan apapun pada Rico. Hanya menyimpan pesan itu dalam-dalam. Karena ia tahu bahwa apapun yang akan datang harus dihadapi bersama. Namun malam berikutnya, terjadi sesuatu yang mengguncang. Seseorang menyiram cat merah di pagar yayasan. Dan meninggalkan tulisan besar. Sampah tetap sampah. Anak-anak menangis. Para relawan panik. Dan Rico berdiri membeku. Menatap tulisan itu dengan dada yang sesak. Ia tahu. Ini bukan sekadar vandalisme. Ini pesan. Dan ia tahu dari siapa. Ia menarik napas panjang. Menatap langit. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ia merasakan rasa takut yang dalam. Bukan takut kehilangan harta. Tapi takut kehilangan satu-satunya hal yang kini ia miliki. Harapan. Dan di saat yang sama. Dari kejauhan. Dalam bayangan malam. Johan berdiri memandangi yayasan itu. Senyumnya penuh dendam. Kita belum selesai, Rick. Belum pernah selesai. Angin malam bertiup kencang. Pepohonan di halaman yayasan bergoyang meliuk seperti menahan amarah langit. Lampu gantung di serambi berayun tak tenang. Dan udara membawa firasat yang tak biasa. Rico duduk sendirian di ruang belakang. Tangannya menggenggam gelas teh yang tak lagi hangat. Matanya menatap kosong ke arah tembok. Cat merah di pagar masih belum hilang. Dan kata-kata, sampah tetap sampah, masih membekas dalam benaknya. Sejak kejadian semalam, beberapa relawan mulai ragu. Beberapa mundur secara diam-diam. Anak-anak mulai bertanya-tanya. Dan Maya kini jarang bicara. Rico tahu. Semua ini bukan hanya tentang vandalisme. Ini ujian. Ini serangan. Dan ini balas dendam dari masa lalu yang tak ia bereskan. Jam 2 pagi. Di saat semua orang tidur. 3 pria bertopeng menyusup ke halaman yayasan. Gerak mereka terlatih. Mereka membawa bensin, kain led, dan pemantik api. Dalam hitungan menit, mereka menyiram 2 sisi bangunan. Dan siap menyalakan api. Namun tepat saat pemantik pertama menyala,
Lampu sorot menyala terang dari salah satu sudut atap. Dan suara keras terdengar dari speaker. "Jangan bergerak. Kalian tertangkap kamera." Polisi dalam perjalanan. 3 pria itu panik. Berlari ke arah pagar. Namun satu dari mereka tersandung. Jatuh. Dan langsung dikejar oleh 2 relawan pria yang berjaga. Perkelahian kecil terjadi. Namun satu topeng terlepas. Dan wajahnya terlihat jelas di bawah sinar lampu. Rico yang mendengar keributan langsung keluar. Dan saat ia melihat wajah pria itu, dadanya seperti ditusuk. "Indra," ucapnya pelan. Indra adalah anak buah Johan. Dulu rekan kecil mereka saat masih hidup di terminal. Orang yang dulu pernah mencuri roti untuk Rico saat kelaparan. Tapi kini berdiri sebagai musuh. Indra tak bisa bicara. Darah menetes dari pelipisnya. Dan di balik mulut yang terkunci, mata itu bicara. Mata yang menyimpan tekanan. Mata yang memohon ampun. Tapi juga menyimpan dendam yang belum selesai. Malam itu, polisi datang. Tapi Rico menolak untuk melaporkan. Ia tahu ini hanya awal. Bukan puncak. Ia berdiri di tengah halaman. Anak-anak dan relawan berkumpul. Dan dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Mulai malam ini, kita akan pindah sementara. Aku tidak mau kalian jadi korban. Kita akan tetap belajar. Tetap makan. Tetap bersama. Tapi bukan di sini." Suasana menjadi hening. Lalu Maya menggenggam tangan Rico. "Aku tidak akan pergi," katanya. "Apapun yang terjadi, aku tetap di sisimu." Mata Rico berkaca-kaca. Ia ingin melindungi semuanya. Tapi ia juga tahu Johan tak akan berhenti sampai ia hancur. Keesokan harinya, di sebuah gudang tua yang disulap menjadi tempat sementara, anak-anak kembali belajar. Tapi suasana tak sama. Senyum mereka penuh tanya. Gelak tawa mereka terpaksa. Dan Rico menyadari satu hal. Jika ia terus diam, maka Johan akan terus melangkah. Dan jika ia melawan, maka ia harus membuka luka lama. Menghadapi sisi dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Di malam keempat, Rico duduk sendiri. Menatap satu foto lama yang ia temukan di dompet Reza. Foto kecil usang. Menampilkan Rico kecil, Reza, dan Johan. Di balik foto itu tertulis dengan spidol pudar. "Saudara bukan darah, tapi luka yang sama." Rico menunduk. Air mata menetes. Dan ia akhirnya mengambil keputusan yang tak bisa dibatalkan. Hari berikutnya, Rico menghubungi seseorang. Seorang wartawan yang dulu pernah ingin mewawancarainya. Dan menolak karena Rico enggan muncul di publik. Kali ini, Rico siap bicara. Tapi bukan soal uang. Bukan soal viral. Melainkan soal masa lalu. Wawancara dilakukan di studio kecil. Rico datang tanpa jas. Tanpa gaya. Hanya mengenakan kaos lusuh dan kalung gigi hiu milik Reza. Dengan suara rendah. Dan mata yang sesekali berkaca. Ia mulai bercerita. Tentang masa kecilnya di terminal. Tentang malam berdarah saat Reza dihajar. Tentang kalung yang ia titipkan. Tentang dendam Johan. Dan tentang serangan terhadap yayasan. Seluruh negeri mendengar. Jutaan pasang mata menonton.
Dan untuk pertama kalinya, publik melihat bukan hanya sosok kurir pembawa koper miliaran, tapi jiwa seorang pejuang yang menyimpan terlalu banyak luka, namun tetap memilih untuk melindungi, bukan membalas. Malam itu, telepon Rico berdering. Nomor tak dikenal, tapi suara di seberang tak asing. Jadi kamu memilih bicara, kata suara itu. Rico tak menjawab. Suara itu melanjutkan. Kamu pikir semua orang akan percaya kamu? Kamu pikir dunia peduli? Baik, kita selesaikan ini dengan cara kita. Datang ke tempat lama. Sendirian. Besok malam. Klik. Telepon ditutup. Dan Rico tahu. Inilah titik akhir. Atau mungkin titik awal segalanya. Keesokan harinya, Rico meninggalkan surat untuk Maya dan anak-anak. Tanpa banyak kata. Hanya satu kalimat di akhir suratnya. Aku akan kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai jawaban. Dan malam itu, ia melangkah ke tempat yang tak pernah ia datangi lagi. Sebuah lorong sempit di bawah jembatan. Tempat dulu ia, Reza, dan Johan membakar sampah untuk sekadar hangat. Dan kini, tempat itu akan jadi saksi. Antara masa lalu dan masa depan. Antara luka dan dendam. Antara pengampunan dan pembalasan. Malam turun dengan sunyi yang berbeda. Langit tak berbintang. Hanya awan gelap menggantung rendah seperti napas yang tertahan. Jalan-jalan mulai lengang. Dan di kolong jembatan tua, tempat yang dulu jadi rumah bagi anak-anak jalanan. Lampu minyak kecil berkedip, memantulkan bayangan 3 siluet pria berjaga. Rico melangkah perlahan. Kaos abu-abu yang ia kenakan basah oleh keringat. Meski malam dingin, tubuhnya terasa terbakar. Kalung gigi hiu menggantung di leher. Dan di tangannya, hanya ada sebuah tas kecil berisi surat dan barang-barang kenangan Reza. Dari balik tiang beton yang retak, seseorang melangkah keluar. Johan. Masih dengan jaket kulit dan rantai leher. Namun kali ini, wajahnya tak menyimpan tawa. Melainkan luka dan dendam yang mendidih. Kau datang. Suaranya berat. Rico tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke mata Johan. Tak ada rasa takut. Hanya kesadaran. Bahwa ini adalah perhitungan lama yang tertunda. Aku datang bukan untuk berkelahi, kata Rico. Aku datang untuk mengakhiri. Johan tertawa pendek. Mengakhiri? Apa yang ingin kau akhiri, Rick? Dunia yang sudah menginjak-injak kita berdua sejak kecil? Atau hidup yang bahkan tak pernah kasih kita pilihan? Rico menggeleng pelan. Yang ingin aku akhiri adalah lingkaran dendam ini. Reza sudah selesai dengan hidupnya. Dan aku ingin selesai dengan masa lalu kita. Johan melangkah lebih dekat. Ia membawa pisau kecil di tangannya. Tangannya gemetar. Matanya merah. Dan suaranya bergetar. Kau tahu berapa banyak yang aku hilangkan karena Reza? Kau tahu berapa malam aku tidur di sel karena dia? Kau tahu, dia membuatku kehilangan kepercayaan. Kehilangan kaki dalam bisnis. Kehilangan harga diri. Rico berdiri tetap. Tanpa bergeming. Reza tak pernah menjebakmu, Han. Kau yang menjebak dirimu sendiri. Dan aku tahu, kamu sebenarnya gak ingin jadi begini. Kita dulu saudara. Kau, aku, dan Reza,
Kita pernah berbagi roti, tidur di kotak kardus yang sama, dan bersumpah untuk saling jaga. Aku masih pegang sumpah itu. Kau yang lupa. Mata Johan berkaca-kaca. Tangan yang menggenggam pisau mulai goyah. Tutup mulutmu, Rick. Jangan bawa-bawa masa itu. Itu masa lemah kita. Dan aku tak ingin lemah lagi. Dalam satu gerakan cepat, Johan mengayunkan pisau ke arah Rico. Namun Rico tak menghindar. Dia hanya berdiri. Membuka tangannya. Membiarkan ujung pisau menempel di dadanya. Kalau memang itu cara satu-satunya. Lakukan, Han. Habisi aku. Dan biarkan anak-anak lain tahu bahwa dunia ini memang tak memberi ruang untuk bertahan tanpa darah. Johan membeku. Tangan yang tadinya kuat kini gemetar hebat. Ia memandang Rico. Dan yang ia lihat bukan musuh, tapi bayangan bocah kecil bernama Rico, yang dulu selalu membagi nasi basi dengan mereka berdua. Air mata Johan akhirnya jatuh. Pisau itu terlepas. Jatuh ke tanah dan berbunyi nyaring. Ia mundur. Lalu terduduk. Menangis seperti anak kecil. Di hadapan Rico. Dan di hadapan masa lalu yang tak pernah ia berdamai dengannya. Aku gak tahu lagi caranya jadi manusia, Rick. Gumam Johan lirih. Aku cuma bisa bertahan dengan cara yang diajarkan jalanan padaku. Rico perlahan mendekat. Berjongkok. Dan menggenggam pundak Johan. Maka belajarlah dari awal. Bukan dari kekerasan. Tapi dari keberanian untuk berubah. Aku udah maafin kamu dari dulu, Han. Bahkan sebelum semua ini terjadi. Mereka terdiam. Hanya suara gemericik air dari selokan jembatan. Dan langkah pelan anak-anak jalanan yang mendekat. Beberapa dari mereka adalah wajah-wajah baru. Namun dari kejauhan. Mereka menyaksikan. Dua sosok yang dulu mereka dengar hanya lewat cerita. Kini berdiri berdampingan. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai jiwa yang sama-sama hancur dan mencoba bangkit. Esok harinya, berita tentang Johan menyerahkan diri menjadi perbincangan besar. Ia mengakui semua perbuatannya, termasuk pemakaran yayasan yang gagal, ancaman pada Maya, dan bisnis ilegal yang masih tersisa. Publik terkejut. Tapi lebih terkejut lagi. Karena pernyataan resmi Rico di hadapan media. Johan bukan monster. Dia hanya manusia yang terlalu lama hidup dalam kegelapan. Dan hari ini, aku memilih menyalakan satu cahaya kecil. Agar siapapun yang tenggelam, tahu jalan pulang. Suara itu direkam. Disebarkan. Dan dalam waktu 24 jam, Rico menjadi simbol baru. Bukan hanya tentang keberhasilan, tapi tentang pengampunan dan keberanian memutus rantai kebencian. Di halaman yayasan yang mulai direnovasi kembali, Maya memandang Rico dari kejauhan. Ia melihat laki itu bukan lagi sebagai kurir misterius. Bukan juga pahlawan, tapi sebagai manusia yang memilih berdiri. Saat semua orang memilih menyerah, anak-anak berlarian di halaman. Tawa mereka kembali. Dan dunia mulai percaya bahwa satu hati yang tulus bisa mengubah ribuan luka menjadi cahaya. Namun meski babak ini selesai, Rico tahu perjalanannya belum berakhir. Karena selama masih ada yang lapar,
Masih ada yang dicaci. Masih ada yang dibuang ke pinggir jalan. Ia akan tetap berdiri. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mereka semua. Untuk anak-anak. Untuk Reza. Dan bahkan untuk Johan. Karena dalam dunia yang kejam, kadang satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan bukan kekuasaan, bukan uang, melainkan keberanian untuk memaafkan. Pagi itu langit bersih. Awan putih melayang pelan di atas halaman yayasan. Matahari bersinar hangat, menerpa dinding bangunan yang baru dicat ulang. Dan di tengahnya berdiri Riko. Dikelilingi anak-anak yang tertawa sambil membawa buku-buku baru. Suara canda, teriakan kecil, dan nyanyian hafalan surat pendek menggema. Seperti musik hidup yang tak pernah ia dengar saat kecil dulu. Riko tersenyum. Di tangannya ada kalung gigi hiu. Ia memainkannya pelan. Menggantung di jari. Mengingat Reza. Mengingat Johan. Mengingat semuanya. Di depan kelas kecil yang baru direnovasi, Maya datang membawa satu map berisi laporan keuangan. Ini donasi minggu ini, katanya. Jumlahnya naik 3 kali lipat setelah wawancaramu disiarkan ulang di TV nasional. Riko mengangguk. Tapi tak terlalu peduli dengan angka. Baginya, yang penting adalah satu. Yayasan ini hidup. Anak-anak ini selamat. Dan tak ada satupun dari mereka yang harus tidur dengan perut kosong seperti dirinya dulu. Hari itu, sebuah acara kecil digelar. Bukan untuk selebrasi, melainkan tasyakuran sederhana. Beberapa warga sekitar datang. Tokoh masyarakat duduk di bawah tenda biru. Dan anak-anak menampilkan pembacaan ayat suci dengan suara gemetar tapi penuh semangat. Di kursi belakang, duduk seorang pria tua. Bertopi. Berjaket jeans lusuh. Ia tersenyum sambil menyeka air mata. Pak De Rahman. Riko berjalan ke arahnya. Lalu bersimpuh. Dan mencium tangan keriput yang dulu pernah memberinya sebutir telur rebus di tengah hujan. Pak De. Bisiknya. Pak De Rahman hanya tersenyum. Anak kecil yang dulu tidur di emperanku. Sekarang jadi pelindung bagi anak-anak lain. Aku bangga, Rick. Sangat bangga. Riko tak bisa berkata. Ia hanya memeluk Pak De. Erat. Dan dunia seakan diam sejenak. Memberi ruang bagi dua jiwa tua dan muda. Yang terhubung oleh kasih, bukan darah. Usai acara, Riko mengajak semua anak duduk di pelataran. Dengan suara tenang, ia mulai bercerita. Dulu, aku tidur di kolong jembatan. Makan dari sisa nasi di tempat sampah. Aku sering ditendang. Dihina. Dilempar batu. Dan tak ada yang peduli kalau aku hilang. Tapi ada satu orang yang kasih aku makan. Satu orang yang ajarkan aku bahwa hidup bukan soal siapa yang paling kaya. Tapi siapa yang paling gak lupa dari mana dia berasal. Aku berdiri di sini bukan karena hebat. Tapi karena aku pernah jatuh terlalu dalam. Dan kalian semua, anak-anak di sini, adalah alasan kenapa aku gak boleh berhenti. Anak-anak mendengarkan. Maya meneteskan air mata. Pak De Rahman tersenyum bangga. Kalung ini, kata Riko sambil menunjukkan gigi hiu. Dulu simbol keberanian. Dan sekarang, akan aku gantung di dinding sini. Bukan untuk aku,
tapi untuk kalian. Agar kalian tahu bahwa tak ada orang yang terlalu kecil untuk bermimpi. Dan tak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Ia menggantung kalung itu di sebuah papan kayu bertuliskan, "Tempat ini milik mereka yang pernah dibuang, tapi memilih kembali untuk membangun." Malamnya, Rico duduk sendiri di serambi. Maya datang membawa 2 cangkir teh. Keduanya minum perlahan, menatap bintang, dan diam. "Apa kamu pernah menyesal?" tanya Maya pelan. Rico menjawab setelah lama hening. "Kadang. Tapi kalau aku gak pernah terluka, aku gak akan tahu rasanya sembuh. Dan kalau aku gak pernah dibuang, aku gak akan tahu betapa berharganya rumah yang sebenarnya." Maya tersenyum, lalu bersandar di bahu Rico. "Terima kasih sudah tetap di sini. Saat semua orang memilih pergi." Rico tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Dan dalam diamnya, ia tahu warisan terbesar dalam hidupnya bukanlah uang, bukan mobil mewah, bukan ketenaran, melainkan senyum anak-anak yang kini tak lagi takut lapar, tak lagi takut gelap, dan tak lagi merasa sendirian. Esok harinya, di depan gerbang yayasan, seorang bocah kecil datang dengan wajah lusuh. Pakaiannya robek, dan matanya lelah. Rico menyambutnya, berjongkok, dan berkata, "Nama kamu siapa, nak?" "Andi," jawabnya. "Aku gak punya rumah." Rico mengangguk, menggenggam tangan kecil itu, dan berkata, "Mulai hari ini rumah kamu." Dan begitulah, 1 jiwa lagi diselamatkan dari dunia yang terlalu kejam oleh seseorang yang dulu pernah dianggap sampah, tapi kini jadi pelita. Bukan karena hebat, tapi karena ia memilih untuk tidak menyerah.